Halo, perkenalkan nama saya Santika Mapahena. Di sini saya dari kelas B1 Ekstensi semester 6 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini dalam pembuatan video ini saya akan menjelaskan sebuah simulasi pertolongan keluarga kesehatan, intoksifikasi makanan, obat, dan binatang atau hewan yang berbisa. Nah, kita harus mengetahui apa itu racun. Racun adalah zat atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang menghambat respon pada sistem biologis, menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Nah, kita masuk pada keracunan makanan. Keracunan makanan yaitu infeksi saat tubuh mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri jahat. Nah, tubuh memiliki ambang batas menerima racun karena organ hati bertugas untuk menetralisir racun. Nah, jika terlalu banyak racun dalam tubuh, maka tubuh akan merasakan gejala keracunan, yaitu dengan pusing, mual, muntah, sakit perut, bahkan diare. Nah, jika tidak ditangani sesegera mungkin, maka keracunan ini yang bisa menyebabkan kematian. Penanganan pada keracunan makanan yaitu pertolongan pertama mengupayakan penderita untuk dapat mengeluarkan makanan yang telah dikonsumsi oleh penderita, yaitu dengan cara menggunakan segelas air yang telah dicampuri oleh 1 sendok teh garam dan diberikan minum teh pekan. Keracunan obat atau dalam ilmu farmakologi disebut toksisitas obat terjadi ketika tubuh telah mengumpulkan terlalu banyak kandungan obat di dalam aliran darah. Toksisitas obat sendiri mengacu pada kemampuan suatu zat untuk mengakibatkan efek negatif seperti ketidaknyamanan, kesakitan, dan bahkan kematian. Kemudian gejala yang terjadi pada keracunan obat yaitu mual dan muntah, sakit perut, diare, feses berdarah, kejang, detak jantung cepat atau lambat, penurunan tekanan darah, kesulitan bernapas, dan penurunan kesadaran atau pingsan. Nah, pertolongan pertama untuk keracunan obat ini yaitu yang pertama kita memperhatikan gejala-gejala keracunan seperti mual, muntah, pusing, sakit kepala, linglung, kejang, atau bahkan pingsan. Kemudian yang kedua, segera menghubungi layanan kontak darurat atau 112, lalu sampaikan gejala yang muncul, jenis obat yang diminum, dosis obat, dan waktu terakhir obat tersebut digunakan. Kemudian yang ketiga, ikuti petunjuk pertolongan pertama pada korban keracunan yang diberikan oleh dokter atau tenaga medis yang terhubung melalui layanan kontak darurat. Kemudian 4, pastikan jalan napas korban terbuka, lalu lakukan pengecekan tanda-tanda vital pada tubuh korban terutama denyut nadi dan lajunya pernapasan. Kemudian yang 5, jika korban tidak merespon dan denyut nadi tidak terasa, Anda dapat memberikan resusitasi jantung, paru atau RGP, dan napas buatan. Yang keenam, jangan berikan obat atau makanan, minuman ataupun apapun untuk menetralkan racun kecuali petugas medis yang menyarankan. Kemudian yang terakhir, baringkan tubuh korban menghadap kiri dan buatlah ia senyaman mungkin. Jika korban muntah, segera bersihkan mulutnya agar tidak menghalangi jalan napas. Pertolongan pertama ini hanya bertujuan untuk memberikan bantuan sementara hingga ambulans dan petugas medis datang ke lokasi. Kemudian intoksifikasi atau keracunan binatang atau hewan berbisa. Nah, keracunan dan gigitan hewan berbisa ini merupakan kedaruratan yang sering terjadi di masyarakat. Kondisi keracunan dapat disebabkan karena kontak langsung baik sengaja maupun tidak sengaja melalui pernapasan, pencernaan, dan kulit. Nah, gigitan hewan berbisa dapat meracuni peredaran darah individu.
Kemudian tanda-tanda yang terjadi yaitu pada hewan yang rabies, yaitu yang pertama bertingkah laku aneh, kadang-kadang muram, sedih, gelisah, atau mudah marah. Kemudian yang kedua, mulut berbusa, tidak makan atau minum. Yang ketiga, kadang-kadang hewan menjadi liar atau agresif. Yang keempat, 2-4 hari setelah gejala pertama terjadi, kelumpuhan dan mati dalam waktu 5-7 hari.